Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari cara pembuatan kalender sederhana. Perhatikan langkah-langkah yang akan dijelaskan dalam pembuatan kalender sederhana ini. Tentunya, pembuatan kalender ini tidak terlalu sulit dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Selamat mengikuti. Langkah pertama, teman-teman silakan membuat bidang kotak persegi panjang dengan ukuran lebar 15 cm dan panjang 20 cm. Teman-teman buat sebanyak 6 buah kotak di karton ataupun di kertas biasa. Langkah kedua, kotak yang teman-teman sudah buat sebanyak 6, kemudian dibuatkan kotak-kotak kecil dengan ukuran masing-masing kotak adalah 2 cm. Teman-teman mesti rapi dalam membuat kotak. Lakukan dengan teliti menggunakan penggaris dan pensil terlebih dahulu. Kotak-kotak tersebut akan kita gunakan untuk tempat menuliskan tanggal-tanggal untuk setiap bulannya. Dalam menggaris, teman-teman mesti perhatikan lurusnya garis yang satu dengan garis yang lain. Kotak-kotak yang masing-masing panjangnya 2 cm tersebut dibuat ke bawah sebanyak 5 kotak dan ke samping sebanyak 7 kotak. Selanjutnya kotak-kotak tersebut digunting menjadi 6 bagian. Selanjutnya teman-teman, setelah setiap karton yang berisi kotak-kotak sudah dipotong dengan menggunakan gunting menjadi 6 buah bagian, teman-teman bisa langsung menuliskan isi atau keterangan dalam setiap kotak tersebut. Kotak yang paling atas, teman-teman bisa menuliskan untuk nama-nama hari, dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Jangan lupa di paling atasnya, teman-teman menuliskan bulannya. Terlihat misalkan April 2022. Nah, teman-teman, dalam setiap karton itu teman-teman bisa menggunakannya secara bolak-balik. Misalkan di halaman tampak muka ini adalah April, maka di baliknya itu teman-teman juga nanti membuat kotak yang sama ukurannya dan jumlahnya. Kemudian teman-teman tuliskan bulan sebelumnya. April berarti sebelumnya adalah Maret. Nah, bisa terlihat. Nah, ini tertuliskan bulan Maret. Ya. Jadi setiap karton yang sudah teman-teman gunting itu teman-teman gunakan menjadi 2 bulan. Oke. Sekarang kita langsung untuk mengisi kotak-kotak yang sudah teman-teman buat dengan keterangan. Misalkan di sini bulan Maret 2022. Nah, sebagai contoh di bulan Maret itu tanggal 1 diawali di hari Selasa. Ya, teman-teman bisa isi Selasa mulai dari tanggal 1, Rabu tanggal 2, Kamis tanggal 3, Jumat tanggal 4, Sabtu tanggal 5. Kemudian di hari Ahadnya tanggal 6 dan selanjutnya sampai di tanggal 31. Ingat, di bulan Maret ada 31 hari. Nah, teman-teman, untuk hari Ahad, penulisan tanggalnya teman-teman bisa menggunakan tinta merah atau spidol berwarna merah karena hari Ahad merupakan hari libur. Teman-teman, langkah selanjutnya setelah teman-teman mengisi keterangan
nama hari dan juga angka atau tanggal dari setiap bulannya sampai dari Januari hingga Desember, teman-teman bisa menghias setiap karton yang berisi bulan itu menggunakan motif dekoratif sederhana. Nah, di sini bisa terlihat motif dekoratif sederhana yang digunakan adalah berbentuk seperti bunga yang saling menyilang. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri dengan motif dekoratif yang teman-teman tentu inginkan. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah estetika atau keindahan dari kalender sederhana yang kita buat. Nah, jangan lupa teman-teman juga menuliskan keterangannya. Keterangan di bawah dari setiap bulannya terkait tentang hari-hari spesial menurut teman-teman. Di sini sebagai contoh tanggal 1 Januari itu merupakan tahun baru Masehi. Teman-teman bisa tuliskan, misalkan di bulan Januari hari milad teman-teman, atau mungkin hari milad kakak teman-teman. Nah, silakan. Jika itu hari spesial buat teman-teman, teman-teman bisa menuliskan keterangan di bawah setiap bulannya. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman sudah selesai menuliskan seluruh tanggal di karton yang sudah teman-teman gunting satu persatu, teman-teman menyiapkan sandaran atau tempat untuk menempelkan karton-karton tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dari bahan kardus bekas. Nah, di sini contohnya kardus bekas yang digunakan. Lihat bentuknya teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya seperti berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai sandaran untuk kalender. Nah, jadi teman-teman bisa mencari dari kardus bekas, kardus apa saja, yang penting masih bisa digunakan untuk tempat sandaran kalender. Nah, di sini dibentuk seperti ini agar mudah untuk menyandarkan kalender yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman selesai menyiapkan kardus yang dijadikan sebagai sandaran kalender dan juga karton yang sudah diisi dengan lengkap nama bulan dan juga tanggal serta motif dekoratifnya, teman-teman bisa langsung menyatukan antara karton dengan kardus tersebut. Nah, di sini terlihat karton di staples ke kardus. Tapi teman-teman bisa lakukan dengan langkah yang lebih baik atau cara yang lebih baik, yakni dengan menggunakan pembolong kertas. Jadi teman-teman bisa lubangi karton di bagian sini dan juga karton di bagian sini. Teman-teman lubangi. Nah, tentunya kardusnya pun teman-teman lubangi. Setelah teman-teman lubangi, kemudian teman-teman bisa masukkan pita ataupun benang di dalam lubang tersebut. Kemudian teman-teman ikat. Berarti ada 2 lubang yang bisa dimasukkan oleh pita ataupun oleh benang. Nah, kemudian teman-teman ikat. Nah, nanti setelah itu kalender ini bisa teman-teman bolak-balik. Misalkan di bulan Januari sudah habis, teman-teman bisa balik langsung ke bulan berikutnya. Dan itu nanti akan tampak bulan berikutnya, yakni Februari. Nah, inilah teman-teman langkah-langkah dan tahapan membuat kalender sederhana dengan bahan-bahan yang juga sangat sederhana. Bisa teman-teman dapatkan di rumah teman-teman masing-masing. Jadi tidak perlu kita membeli keluar ataupun mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi dengan bahan-bahan yang sederhana, kita bisa memanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan juga teman-teman bisa memiliki kalender yang spesial sesuai dengan
isi dari kegiatan teman-teman sesuai dengan hari-hari spesial teman-teman. Dan tentunya kalender ini pun sama dengan kalender-kalender yang berada di pasaran. Teman-teman bisa buktikan nanti ketika tahun 2022 apakah sama penanggalan yang teman-teman buat dengan kalender yang dijual di pasaran. Ini saja video terkait pembuatan kalender sederhana. Selamat mencoba, tetap semangat, dan tentunya tetap berkreativitas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.